Halo, assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya, host di Official SDT. Hari ini kita kedatangan tamu yang dimana ada founder dan dua tamu lainnya. Hari ini temanya kita akan membahas tentang Official SDT yang kalian biasa tahu di grup Instagram video literasi atau musikalisasi puisi. Nggak perlu lama-lama lagi, mungkin kita bisa memperkenalkan satu persatu di antara tamu-tamu kita. Yang terutama itu tulisan Raffi atau yang disebut Bang Raffi sebagai founder. Mungkin Bang Raffi bisa memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi, founder Official SDT. Nah, abang ini kan founder. Berapa lama sih abang sudah menjalani atau membuat grup Official SDT ini? Kalau nggak salah, Official SDT itu Kalau nggak salah ya, tahun 2019. Tahun 2019 Oke. terbentuknya. Nah, tujuan abang untuk membuat grup Official SDT itu untuk apa ya? Untuk berkarya dan mengembangkan literasi. Nah, menurut ini kan banyak nih daripada penonton yang nggak tahu apa sih itu literasi. Boleh abang jelaskan sedikit? Literasi itu ya dalam segi apanya nih literasi? Ya, tentang apa sih itu tentang literasi menurut abang? Literasi itu Literasi apa itu maknanya gitu? Literasi itu dalam bentuk puisi, naskah, konten-konten seperti video. Oke. Setelah terima kasih Bang Raffi sudah menjelaskan sebagai founder. Sekarang kita mulai dengan Fadil, mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, gua Muhammad Fadilah dari Jakarta. Nah, Fadil ini siapa sih dan apa sih kegiatannya itu? Kegiatannya ya masih sekolah. Masih sekolah. Fadil ini sudah berapa lama di literasi atau Official SDT gitu, masuk grup SDT? Belum lama sih ya, dari 3 atau 4 bulan yang lalu. Ya. Jadi menurut Fadil, apa sih kegunaan grup Official SDT itu? Ya guna banget ya. Soalnya kan kita masih kurang dalam skill edit. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng di grup itu. Oke. Menurut Fadil itu grup itu mengajarkan kalian tentang cara editing. Iya. Oke, terima kasih Fadil. Mungkin sekarang kita bisa berpindah kepada Kak Anissa. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Anissa Hidayah-Rahma, asalnya dari Pekanbaru Riau. Nah, Kak Anissa sendiri ini bergabung di literasi atau Official SDT ini sudah berapa lama? Kurang lebih hampir setahun deh. Ya. Oke. Awalnya tuh diajakin collab sama founder. Terus Foundernya itu siapa? itu si Raffi. Oh, Bang Raffi. Oke. Awalnya buat sendiri aja. Terus diajakin collab sama foundernya. Terus diajakin gabung. Dibilang mau nggak gabung di grup kami gitu-gitu kan. Oh mau dong gitu. Yaudah gabung. Dari bulan apa ya, waktu zaman-zamannya asap-asap tuh. Oh, dari asap dari Riau itu ya, kalau nggak salah. Iya, Yang asap-asap kebakaran itu kan? collab pertama itu temanya tentang asap-asap itu. Terus berlanjut ya akhirnya diajakin gabung di grup dan kenal sama anak grup di SDT gitu. Oke. Nah, ini kembali lagi pertanyaan ke Bang Raffi. Nah, menurut Bang Raffi, apa sih titik terendah di grup itu atau kerusakan apa yang terjadi atau masalah apa sih yang biasa terjadi di grup? Ini masalah yang di grup itu, titik terendah itu kayak tidak ada kekompakan aja, tidak ada kekompakan dan gimana ya, saling tidak memperhatikan satu sama lain, itu aja sih. Jadi komunikasinya kurang ya, seperti itu? Iya, kayaknya miskomunikasi. Ya. Jadi sekarang ini bagaimana komunikasinya, atau sudah membaik atau makin buruk? Sebenarnya sih ada perubahannya sedikit-sedikit. Itu perlu tahap yang lebih lama lagi kayaknya, agar semua di grup itu bersatu dan kompak. Oke. Nah, Fadil ini kan terkenal sekarang sebagai konten kreator atau yang disebut musikalisasi puisi kan? Menurut Fadil nih, pertama kali Fadil ngepost video pertama kali di Instagram tentang literasi, bagaimana tanggapan orang-orang dan bagaimana rasanya Fadil? Ya, awalnya tanggapan kan pasti ada yang pro dan kontra.
tapi kebanyakan yang kontra sih. Jadi tanggapan mereka sedikit. Ada yang sempat ingin mematahkan semangat. Nah, yang pro sebagai seperti menyemangatin kita untuk terus berkarya. Ya, oke. Jadi, tanggapan Fadil, misalnya nih contohnya nih, ada haters yang ngomongin Fadil itu buruk, video Fadil buruk. Itu bagaimana cara Fadil mengatasinya? Karena kan kebanyakan konten kreator atau siapapun itu kalau dihujat, kadang mereka bisa merusak mentalnya. Bagaimana Fadil untuk menghilangkan masalah seperti itu? Ya gua sendiri sih nggak terlalu pusing ya sama omongan haters. Emang terkadang kalau mereka ngomong itu sakit banget di hati. Tapi ya simpel aja sih, kalau haters ngomong mah kita senyumin aja, jangan dibales, biarin aja. Oke. Nah, Pokoknya tetap semangat dan fokus. Nah, menurut Kak Anissa nih, di followers kakak ini, ada nggak fans kakak yang berlebihan, yang misalnya itu minta nomor WhatsApp, ataupun ngechatnya berlebihan, begitu? Kalau yang di akun pribadi ada, tapi kalau di akun yang baru sekarang nggak ada. Oke. Cuman sewajarnya sih. Nah, menurut kakak, kalau ada fans yang berlebihan itu, bagaimana? Haruskah ada fans yang berlebihan, atau harus ya memang kalau video ini kalian suka ya suka aja, jangan berlebihan seperti itu, atau Gimana ya, kan soalnya kita tuh nggak bisa ngatur orang itu bisa sesuai dengan yang kita mau ya kan. Kadang mereka tuh ada yang ngasal aja. Cuman kalau menurut aku sih ya ditanggepin baik-baik aja. Kalau misalkan emang itu nggak kelewatan ya ditanggepin baik-baik. Tapi kalau itu udah kelewatan ya auto block sih kalau aku, daripada ngeganggu banget kan. Jadi kalau sama masih batas wajar ditanggepin baik-baik aja biar nggak keterusan juga gitu. Nah, kembali lagi pertanyaan seperti Fadil, menurut kakak haters itu penting nggak? Menurut kakak di hidup kakak? Kalau menurut aku pribadi lebih ke ini sih. Jadi apa yang dibilang haters itu lebih ke kritik diri kita sendiri gitu. Jadi mungkin dengan haters ngomong kayak gitu, dia menilai kita bisa introspeksi diri gitu. Jadi lebih ke introspeksi diri, tapi kita nggak boleh juga terlalu larut dengan kata-kata haters yang emang itu bakal ngerusak mental kita gitu. Karena nanti jatuhnya kesehatan mental kita down, kita bakal capek buat ngelanjutin apa yang udah kita rintis dari awal gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kata-kata dia yang menurut aku kena, ya aku introspeksi. Kalau misalkan emang itu salah aku perbaiki. Kalau misalkan aku ngerasa nggak salah di bagian itu, ya udah, itu aku anggap angin lalu aja. Yang jelas aku tidak terlalu memikirkan terlalu dalam lah, istilahnya orang sampai kepikiran nih hatersnya ngomong ini itu sampai kepikiran, sampai stres gitu-gitu. Aku nggak mau gitu, karena aku lebih mementingkan kesehatan mental aku daripada keinginan orang lain gitu. Nah, sekarang aku mau tanya kembali lagi ke foundernya SDT atau official SDT. Nah, menurut Bang Raffi nih, apakah susah mengajarkan orang untuk edit video gitu? Yang pertama kali yang belum mengerti apa itu cara editing, apakah susah ataukah sudah terbiasa mengajarkan orang atau bagaimana? Ya tergantung orangnya sih. Kalau niatnya itu pengen serius untuk belajar, itu gampang-gampang aja sih. Kalau niatnya setengah-setengah, itu agak susah. Edit kayak pemakaian aplikasi dan penulisan skrip atau naskah, itu tergantung orangnya. Kalau dia ingin benar-benar belajar, pasti dia bisa. Itu aja sih, kalau banget. Nah, kenapa sih Bang Raffi ini mau membuat atau mengajarkan orang tentang editing, cara rekaman, sampai proses upload ke Instagram? Kenapa Abang mau mengajarkan itu, sedangkan mereka itu hanya memberikan Abang ucapan terima kasih? Ya, gak apa-apa. Karena membantu orang itu gak harus dengan menerima imbalan gitu ya. Ucapan terima kasih pun udah cukup ya kan. Okay. Lagian ilmu itu kan dibagi. Nah, ngapain harus dipendam? Karena gini, kita belajar sama orang lain yang udah ahli, belum tahu kita bisa dikasih ilmu. Makanya dari sana lah, ambil sisi positifnya aja. Oke. Itu aja sih. Nah, sekarang kita bicara sama konten kreator langsung, yaitu Fadil. Nah, menurut Fadil, pertama kali ngedit video atau rekaman atau buat skrip itu bagaimana perasaannya? Oke, awalnya sih gua sendiri melihat satu konten ya yang muncul di beranda.
ya gue sedikit terinspirasi. Nah, kebetulan gue kan demen banget yang namanya ngedit dan membuat skrip atau karangan dialog cerita gitu. Jadi gue terinspirasi, lalu masuk ke dunia literasi. Kalau soal merekam suara, awalnya gugup ya, nggak percaya diri sama suara sendiri. Karena kan dilihat banyak orang, gugup banget malah. Tapi kuncinya, kita harus percaya diri aja sih. Oke. Nah, Kak Anissa, bagaimana dengan Kak Anissa? Apa, Bal? Pertama kali ngedit video dan rekaman dan membuat skrip itu bagaimana menurut Kak Anissa? Pertama kali ya, namanya kita juga apa ya? Kalau aku tuh awalnya lihat-lihat di tutorial kan di YouTube gitu, cara ngedit. Itu awalnya nggak bisa. Kalau untuk sekedar record aku cuma make bawaan dari handphone aja, nggak ada pakai aplikasi luar, itu nggak ada. Jadi menurut aku sih noise banget kan, jelek, hasilnya jelek, nggak sebagus orang-orang yang emang udah perfect gitu. Tapi ya kesulitan itu di awal aja, tapi setelah kita terbiasa nanti juga gimana ya, juga bakal lebih mementingkan kualitas sih gitu. Jadi kalau dari awal-awal ngedit, nge-record itu kesusahannya mungkin karena awal gitu, nggak se-perfect orang-orang yang udah terbiasa juga. Jadi ngelihat orang kelihatannya gampang banget, ternyata setelah kita terjun di dunia itu sendiri, ternyata prosesnya itu juga lumayan sulit. Tapi kalau kemarin tuh Bapak foundernya setia kok untuk mengajarkan dengan sabar, dikasih tahu aplikasinya ini, cara ngeditnya gini, cara nambahin ini gini. Salut sih sama Bapak foundernya, mau sabar sama anak-anak lainnya. Nah, untuk Bapak foundernya sendiri, nah biasanya Bapak menggunakan aplikasi apa untuk mengedit video dan menulis skrip atau naskah dan merekam vokal atau record? Untuk pengeditan pakai aplikasi KineMaster dan InShot. Untuk pemotongan suara itu pakai MP3, cut MP3. Dan untuk mencari backsound gitu pakai aplikasi FitMate. Untuk membersihin noise yang ada di suara itu memakai aplikasi Webpad. Nah, menurut Bang Rap, kedepannya ini Official SDT ini bakalan jadi apa? Kedepannya membuat grup ini makin sukses ke depannya, ingin mempersatukan semua anggota grup dan membuat grup ini dilihat orang banyak itu berbeda. Oke. Nah, misalnya nih para pendengar ada yang ingin belajar video literasi seperti Fadil dan Kak Anissa itu, bagaimana sih syarat-syaratnya untuk masuk ke akun official SDT itu untuk diajarkan itu, bagaimana syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya dia itu tekadnya itu boleh masuk itu bukan untuk main-main aja, buat serius, buat ngembangin kreativitas dia dan tidak mengejar untuk ketenaran dulu. Ketenaran itu kalau kita sukses bakalan sejalan, itu aja sih. Oke. Nah, jadi apakah official SDT itu bakalan open member selalu atau welcome atau ada pilihan-pilihannya gitu? Welcome sih buat yang mau belajar, ayo masuk untuk belajar di grup SDT. Nah, kembali lagi ini pertanyaan kepada mereka member-member SDT seperti Kak Anissa dan Fadil. Bagaimana sih kalian di saat pertama kali masuk di SDT? Mungkin bisa dijawab sama Kak Anissa. Pertama kali masuk grup gitu ya? Iya, misalnya ada nervous kah atau dicuekin, kan biasanya begitu tuh anak baru gitu. Iya, biasanya kan kalau orang yang baru-baru masuk grup itu kan istilahnya gimana ya, pasti mikirnya, kalau aku pribadi tuh mikirnya takut so asik. Jadi nanti kalau dibuat awal percakapan yang berusaha untuk mendekatkan diri ke orang lain, tapi orang lain yang nggak tahu kita, kan nanti terkesannya so asik. Jadi sebenarnya males sih buat dulu-dulu tuh awalnya buat nyapa awal di grup. Tapi Bapak founder selalu bilang kayak, udah lah nggak apa-apa, nimbrung aja gitu-gitu kan. Jadi ya udah ngikut aja. Cuman kemarin kan sempat vakum tuh beberapa lama. Jadi tuh sekarang udah banyak member-member baru. Tapi yang utamanya yang kenalnya sama Bapak foundernya dan beberapa anggotanya tuh cuman bisa dihitung dari grup yang kenal. Tapi kalau dari yang baru-baru sekarang masih banyak yang belum kenal sih. Cuman sebatas ini aja kan. Karena juga jarang aktif di grup. Jadi ya mengikuti aja update-nya dari postingan-postingan yang ada teman-teman post gitu aja. Nah, untuk Bapak foundernya sendiri, jumlah anggota di official SDT itu ada berapa? Jumlah
keseluruhan yang ada di grup anggota SDT itu berkisaran 37 orang. Nah, di 37 orang itu adakah yang sudah benar-benar bagus editannya atau masih ada yang belajar di SDT? Itu rata-rata sih udah banyak yang bagus sih. Kayak yang udah akun-akun besar ya, kayak Rizky Ulul, Yarma, kayak Hai Tegar, udah termasuk akun besar dia itu. Hai Tegar, Abdul, Rinaldi, dan Fadil kayak gitu juga kayaknya udah termasuk apa ya, udah sekelas akun besar lah. Oke. Nah, ini kan anggotanya ini masih terbilang, menurut saya ini 37 orang itu adalah sedikit. Nah, adakah Bang Raffi atau Bapak Raffi bakal membuka member baru untuk diajarkan? Ya, rencananya mau buka gitu sih. Buat yang mau belajar aja, dibuka lagi open member. Oke. Nah, mungkin sekian sampai segini aja dulu tentang podcast hari ini. Sampai berjumpa di next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.